warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke rumah salah satu tim distributor saya di Pamulang, yaitu Kak Cica. Yeay, salam kenal guys. Dulunya adalah seorang penulis, saya kenalnya sebagai seorang penulis. Enggak sih, ibu rumah tangga doang. Nah, kita mau dengar cerita dari Kak Cica, padahal Kak Cica itu sebelumnya nggak pernah bisnis sama sekali, cuma sebagai penulis aja gitu kan ya Kak Cica ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, boleh Kak dimulai Kak ceritanya Boleh, gimana? boleh. Halo semuanya, Bu Baswa dan semua mitra SR12, CK Aswad juga, tim saya dimanapun berada. Alhamdulillah, senang banget SR12 ini menjadi salah satu wasilah bisnis keluarga, bisnis yang kita lihat peluangnya itu sangat besar sekali karena kita aja dulu baru mulai 2 tahun yang lalu ya Kak ya. Aku 3 tahun. Iya, Kak Titin sudah jalan 1 tahun baru saya mulai. Waktu itu pun kalau nggak salah di awal ceritanya itu saya cuman belanja reseller doang ya. Reseller itu pun guys, yes, karena kan maklum lama emak ya, jadi Kak ada diskonnya enggak? Singkat cerita saya jadi reseller. Nah jadi reseller itu pun nggak jualan guys, jadi cuman buat perawatan. Dilalahnya suami saya komen, ih kok bunda cakepan, kata, emang gue cakep. Nggak bercanda. Nggak, maksudnya dia melihat sesuatu yang inilah yang lebih berkesan buat dia. Kenapa? Karena selama ini istrinya jarang perawatan, istrinya jarang apa ya, kayaknya kusam, dekil, aduh sedih banget gue. Kita sama lah, kita semua dulu ibu rumah tangga yang mencari diskonan gitu kan, tidak terpikir sedikit pun pengen bisnis, pengen dapat duit gitu, enggak. Setelah itu 5 bulan kemudian, kalau saya nggak salah itu bulan Mei, baru kemudian saya naik subagen ya. Itu pun mulai mikir waktu bulan puasa itu kayaknya bagus nih, semenjak dikomentarin suami itu kayaknya boleh nih kalau mau dibisnisin gitu ya. Saya sendiri yang minta izin sama beliau karena seorang istri itu penting banget minta izin sama suami. Jangan sampai kita ngejalanin bisnis tuh suami kita nggak suka, suami kita nggak ridho. Ya buat apa punya duit kalau suaminya nggak suka, nggak ridho dan sebagainya. Agen pun belanja sama Kak Titin ini kalau nggak salah baru 1 kali. Iya. Waktu FO doang. Dan bukan sebulan Mak, 3 hari, lo inget gak sih Mak? 3 hari. Pokoknya dalam 1 minggu itu di hari yang minggu yang sama Mak. Iya, langsung pindah Jadi belanja. iya, itu kalau nggak salah akhir bulan saya jadi subagen akhir bulan. Jadi Benar. subagen kan. Awal bulannya langsung Iya, agen. awal bulannya tanggal 1 atau 2 Juni, 1 Juni kalau saya nggak salah awal bulan banget saya jadi agen. Dan posisi aku juga agen. Iya, jadi Mak Titin juga mau nggak mau harus jadi agen ya. Kenapa? Karena anaknya jadi agen juga. Jadi dari agen itu alhamdulillah suami support gitu. Dan menjadi sesuatu yang amazing buat saya sendiri karena awalnya saya itu ibu rumah tangga banget yang nggak membuka all shop apapun, yang tidak menjual apapun, juga tidak berbisnis apapun. Pokoknya sesuatu yang tidak pernah terbesit di pikiran saya ingin berbisnis skincare gitu, jauh pokoknya. Nah setelah jadi agen, saya belajar gitu sama beliau setiap hari itu dibimbing lah bahasanya di tengah kesibukan beliau. Seingat saya mendapatkan tiket distributor itu bulan keempat. Jadi Juni, Juli, Agustus, September saya jadi agen 4 bulan. Agen bulan kelima saya dapat tiket distributor. Oktober, November, Desember. Januari naik distributor, naik bareng ya, alhamdulillah. Jadi kita naik sebagai distributor, waktu itu distributor pertama SRpreneur ya. Iya, jadi alhamdulillah banget karena ini sesuatu yang permulaan yang bagus menurut kita kaum emak-emak ini. Bisnis SR12 ini sangat gampang, jadi merasa nggak gitu susah-susah amat sih, walaupun saya nggak punya ilmu bisnis, nggak susah-susah amat bisnis SR kok gitu. Cuman memang kita kalau mau kasih tahu rintangannya apa, suka dukanya apa pasti banyak gitu.
Dan setiap pengusaha atau pembisnis pasti ngalamin. Betul, lika-liku. pastilah ya Kak ya. Iya. Kakak aja dulu nangisnya berapa kali ya, wah banyak. Aku juga loh nangis gitu ya. Tapi nangisnya jangan di energi positif buat orang lain. Kalaupun kamu punya masalah, punya keluhan, belum closingan juga, belum distributor juga sih, udah 2 tahun ya. Nggak apa-apa, akan pesimis. Kayaknya gue nggak sehebat dia, bisnis gue biasa aja gitu kan. Saya dulu mengalami hal itu, tapi saya punya sebuah cita-cita yang menjadi niat utama saya. Saya saat itu, kalau bicara orang tua ya, saya saat itu punya niat, saya nggak mau kerja di luar rumah, saya nggak mau meninggalkan suami dan anak-anak saya keluar rumah, tapi bagaimana, terutama anak-anak, tapi bagaimana saya punya penghasilan. Dan penghasilan itu bukan untuk lain, tapi terutama saya untuk orang tua saya. Alhamdulillah dari ketika saya jadi agen itu saya bisa bangun toko sembako orang tua saya, bisa renovasi rumah orang tua di kampung. Jadi sesuatu, sesuatu yang nggak saya ceritakan di medsos karena saya bukan tipikal orang curhat di tempat umum. It's not me. Kenapa saya berangkat dari sebuah niat yang besar? Ketika dulu ngobrol sama Kak Titin, saya bilang gini, gimana sih jadi distributor itu? Mungkin Kak Titin saat itu belum terpikir jadi distributor. Belum sama sekali. Tapi anaknya udah berpikir gimana mau jadi distributor ya. Kenapa? Karena saya pikir ya ngapain jadi agen, mending di posisi paling atas gitu ya. Ketika ada diskon yang paling gede lagi kata coach saya, suami saya, itu ngapain kamu di posisi bawah gitu. Jadi capeknya tuh sama aja, tenaganya sama aja. Intinya guys, yang pertama yang sekedar sharing aja yang sudah saya lakukan itu benar-benar berangkat dari sebuah niat yang besar. Jadi kalau kita 2 tahun, 3 tahun di SR kita belum jadi apa-apa, koreksi lagi diri kamu. Sebenarnya niat kamu mau apa di SR12 ini? Jangan-jangan mau sekedar menjalankan bisnis saja tanpa tujuan dan arah yang jelas. So, yang pertama pesan saya buat mitra SR12 semua, koreksi lagi niat kita. Kalau perlu, berangkatlah berbisnis dengan niat yang besar. Kadang kita itu berpikir terlalu ribet, terlalu rumit. Kita berpikirnya bisnis tuh harus begini. Enggak sih. Ketika kita bisnis jalanin aja, punya niat yang besar, lalu kemudian biarlah Allah nanti yang menuntunkan kamu akan bertemu dengan siapa yang akan datang kepada kamu. Termasuk saya mungkin dijodohkan dengan Kak Titin. Buat teman-teman semua, jangan khawatir kita belum punya tim yang bagus, belum punya tim yang kuat. Cukup optimasi diri kamu, cukup besarkan niat kamu, insya Allah bisa kok melejit, menemukan orang-orang yang menemukan ya tim yang bagus, tim yang solid dan juga bersinar. Ngobrol ngalor ngidul tadi kita udah dapat poinnya bahwa untuk bisnis di SR12 ini yang pertama adalah niat tadi Kak Cica tadi ya. Betul, niat besar ya. Niat besar. Atau impian yang besar. Impian yang besar. Nah, yang kedua gimana? Ketika teman-teman sudah punya niat yang besar tadi, yang langkah berikutnya adalah kita harus punya bisnis plan atau hal apa yang akan kita lakukan di bisnis ini. Kita hari ini mau ngapain, mau posting apa aja, jadi mau iklan apa aja, mau ketemu siapa aja, mau presentasi kemana aja. Jangan dipikir membangun bisnis itu enak ya. Kadang orang berpikirnya ketika dia menemukan satu kesusahan, dia terjun payung, dia pesimis, berhenti gitu ya. Kamu harus berani menantang diri kamu sendiri, challenge diri kamu sendiri. Aku belum berhenti iklan sampai nanti aku lihat perkembangannya 6 bulan. Jadi ketika sudah 6 bulan nanti kamu koreksi lagi impian kamu, oh 6 bulan ini aku sudah capai ini, oh ternyata profitku baru segini, baru kecil. Ketika kamu tidak mendapatkan profit apapun, barulah kamu berpikir mau berhenti atau enggak. Nomor 3 ini yang terakhir yang harus kita lakukan adalah selalu konsisten. Jadi biar kita berhasil, prinsipnya adalah jangan pernah berpuas diri. Berapapun omset yang kita punya hari ini, teruslah bergerak, teruslah maju, teruslah menjadi orang yang tidak puas, tapi dalam arti yang positif. Gitu. Terus juga konsisten terus sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Yeay. Nah ini itu versi aku aja sih. Kalau versi DU lain juga banyak. 3 poin versi suksesnya
Kak Cica. Belum sukses mak, belum. Iya. Belum ya. Tapi dari sebelumnya kan udah sukses. Iya, amin. Kan sukses itu diukur dari sebelumnya, bukan orang lain. Amin, Gimana, amin. teman-teman? Setelah mendapat cerita dari Kak Cica, Mas udah ada pencerahan dari 3 poin tips dari Kak Cica. Mudah-mudahan ya. Yang pasti banyak banget hambatan suka dukanya, tapi Kita hadapi yang aja. bahagia aja. Iya, kita bagi yang happy aja dan see you on the top. Yeay. Dan buat teman-teman yang pengen gabung dengan SR12, Yes. nggak perlu takut, nggak perlu khawatir atau Nggak perlu minder juga mak, Oh iya, nggak karena perlu orang minder. merasa gue kan cuman ibu rumah tangga. Kita Sama sama- jeng, sama kita Jeng. juga dasteran jeng. Ini mah cuman buat syuting doang. di rumah mah Iya, dimanapun Apapun berada. dimanapun berada, mau di kota, mau di desa, asal kita punya niat, Yes. tahu strateginya atau bisnis plannya. Jangan berpuas setelah omset 500.000. Buat yang omsetnya udah 1 juta, jangan puas cuma 1 juta. Tambahin lagi nolnya sampingnya jadi 10 juta. Buat yang sudah 10 juta, jangan berpuas juga. Tambahin lagi nolnya atu jadi 100 juta. Impian kakak apa nih? Closing, Impian closing. aku. Impian Impian aku gimana masih sekarang? banyak banget. Ya, yang jelas kita belum berangkat ya. Kalau kata Nabi kan umat muslimnya harus kaya. Buat kita ibadah haji dan umroh itu juga salah satu impian. Bukan cuman kita juga pengen berangkat, tapi impiannya adalah memberangkatkan keluarga. Impiannya yang terdekat itu bermanfaat lah intinya. Bermanfaatnya jauh lebih besar, jauh lebih meluas. Ya Allah. Dan sampai ketemu dengan distributor yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share